Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teladan yang disampaikan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dan pada sore hari ini kita sampai kepada teladan yang terakhir yaitu teladan di dalam kesucian. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang teladan di dalam kesucian. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali kata kesucian. Bisa dalam arti suci, bisa juga dalam arti kudus. Secara etimologi memiliki pengertian yang sama. Khususnya di dalam ayat yang kita baca tadi yaitu jadilah teladan di dalam kesucian. Nah, kata yang dipakai di sana adalah hagnea yang artinya hidup tanpa dosa atau bersih atau murni, ya. Jadi tanpa celah. Nah, kata hagnea ini memiliki makna yang sama dengan kata hagios, ya, di dalam perjanjian baru. Sedangkan dalam perjanjian lama kata ini juga memiliki arti sama dengan kata kados, yaitu kudus, ya, yang memiliki arti bahwa sesuatu yang dipisahkan atau terpisah atau juga dikhususkan, ya, dilepaskan dari seseorang atau benda, dan juga ini dikhususkan hanya untuk Tuhan. Jadi ketika seseorang dikuduskan, maka itu dikhususkan untuk Tuhan. Nah, pengertian yang sama ini pula yang diterjemahkan ke dalam perjanjian baru. Nah, saya menemukan ada dua maksud Rasul Paulus yang ingin disampaikan kepada Timotius, bahwa Timotius harus menjadi teladan bagi orang percaya, khususnya dalam hal kesucian ini. Yang pertama saya melihat arti jadi teladan di dalam kesucian adalah bahwa kekudusan yang dimaksud di sana adalah Timotius harus memisahkan diri dari hal-hal yang bersifat dunia, atau dengan kata lain mengkhususkan dirinya secara khusus dan hidup bagi Allah. Kalau kita membaca teologi Rasul Paulus di dalam kitab-kitab yang lain, khususnya dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang pertama, di sana katakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa panggilan dia sebagai seorang rasul memang sudah dikhususkan oleh Allah, ya. Jadi dia menyadari penuh bahwa kehidupannya itu memang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, kehidupan orang percaya juga mestinya sama seperti apa yang dialami oleh Timotius dan juga apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan Kristen, bahwa kehidupan orang percaya adalah hidup yang bukan hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidup yang memang sudah dikhususkan atau terpisah dari dunia, ya. Jadi kita hidup itu bukan lagi sama seperti dunia, tetapi kita berbeda karena kita hidup memang dikhususkan lain daripada dunia. Jadi ini poin yang penting, bahwa kehidupan kita orang percaya, kehidupan yang tidak sama lagi. Kehidupan orang percaya itu berbeda dari kehidupan yang tercemar oleh dosa. Jadi memang kita sudah dipisahkan atau dikhususkan secara khusus oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memilih kita. Tugas kita adalah bagaimana kita menjaga pilihan Tuhan supaya hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 15, ya, Rasul Paulus bahkan mengatakan demikian. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dia sudah dipanggil oleh Tuhan sejak ia ada dalam kandungan ibunya. Kalau kita membaca terjemahan AYT, ya, atau Alkitab yang terbuka, di sana dikatakan, namun ketika Allah yang telah memisahkan aku sejak dalam kandungan ibuku dan telah memanggilku melalui anugerahnya. Jadi Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya itu adalah hidup karena anugerah Tuhan. Dan sejak dalam kandungan Tuhan sudah memisahkan dia untuk tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Allah. Jadi ini luar biasa bahwa Rasul Paulus telah memberikan teladan kepada kita supaya kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang memang sudah dikhususkan oleh Allah untuk hidup di dalam kesucian atau hidup dalam kekudusan. Lalu arti kedua, teladan dalam kesucian yang dimaksud di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 adalah supaya Timotius
mengkhususkan dirinya hidup untuk Allah. Kalau poin yang pertama tadi adalah dipisahkan dari dosa, maka yang kedua adalah setelah kita dipisahkan dari dosa, maka hidup kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Tidak mungkin dong hidup kita masih kotor, tidak mungkin hidup kita masih hidup dalam dosa, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama di sana katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi setelah orang percaya ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan memilih kita untuk hidup terpisah dari dosa, maka tujuan utama hidup kita adalah mempersembahkan hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di dalam Roma pasal 12 tadi di sana katakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi meskipun kita hidup di dalam dunia ini, kita mempersembahkan hidup kita itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membandingkan dengan tulisan rasul-rasul yang lain ya di dalam Perjanjian Baru, maka kita juga akan menemukan hal yang sama di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dua hal ini yang menjadi kekuatan buat kita, bahwa kita dipisahkan dari dunia, dan setelah kita dipisahkan, kita dikhususkan atau dipersembahkan, atau kita mempersembahkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Jika kita melakukan dua hal ini, maka sesungguhnya kita sudah menjadi teladan di dalam kesucian, menjadi teladan di dalam kekudusan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya ini memberkati kita semua. Sampai berjumpa di dalam Sapa Senja selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.